Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu seperti malam ini. Apalagi tadi waktu kita mau berangkat dari rumah itu dalam kondisi hujan, dan kita tetap ya dengan pertolongan Allah tetap bisa hadir ya, tetap bisa hadir. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu berarti kita ini termasuk manusia pilihan, manusia pilihan Allah agar kita ini bisa selamat ya, agar kita ini bisa selamat, terutama selamat di akhirat nanti ya, selamat di akhirat nanti. Tinggal kita meningkatkan keikhlasan hati kita ya, keikhlasan hati kita, dan berusaha untuk istiqomah terus ngaji ya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena dipilih oleh Allah untuk bisa ngaji. Banyak orang yang tadinya sholat maghrib di sini tapi nggak bisa ngaji ya, pulang. Alhamdulillah kita tidak pulang ya. Alhamdulillah Allah menolong kita tetap bisa mendengarkan kajian. Karena dengan ilmu itu kita harus bersyukur kepada Allah, dipilih oleh Allah bisa ngaji, karena dengan ilmu itu kita bisa selamat ya, baik di dunia maupun akhirat. Ini diisyaratkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu qoblal qauli wal amali. Jadi Nabi bersabda, berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Jadi oleh Nabi kita itu disuruh nuntut ilmu sebelum kita bicara, sebelum kita menggunakan lisan kita. Kalau sekarang ini berbicara bisa berupa apa? Jari-jari kita ya, yang ngetik di HP kita. Itu berarti oleh Nabi ini kita disuruh berilmu dulu ya, disuruh ngaji dulu ya, disuruh ngaji dulu. Kapan itu di grup ada yang nge-share tentang tidak semua harus di-share ya, tidak semua harus di-share. Memang tidak semuanya harus di-share ya. Kita pikirkan dulu, kita seleksi apakah yang akan kita share itu sudah benar ya, apakah yang kita share itu sudah benar. Apalagi kalau hanya guyon ya, video yang isinya ceramah itu pun harus apa? Harus kita seleksi betul ya, apakah dalil yang ada di video itu sudah benar ya. Kalau kita nggak tahu itu benar atau salahnya ya kita nggak usah share video itu, baik yang kita rekam sendiri atau yang kiriman dari orang lain. Kalau kita tidak tahu dasarnya, tidak tahu dalilnya benar atau tidak, lebih baik kita diam ya, lebih baik kita diam. Kalau kita diam kita tidak dapat pahala ya, tidak dapat pahala. Tapi bisa jadi kita apa? Kita dapat pahala karena apa? Karena kita berhati-hati. Karena kita berhati-hati. Tapi kalau kita nge-share sesuatu tapi itu dasarnya tidak ada, maka kita bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Misalnya apa? Misalnya ada suatu amalan yang pahalanya sama dengan 1000 kali ini misalnya.
Ya dicari dulu hadisnya, dicari dulu Al-Qur'annya. Kalau nggak ada, nggak usah ya. Nggak usah di-share. Kalau nggak ada. Jadi ini berilmulah sebelum berbicara, beramal atau beraktivitas. Kita disuruh berilmu dulu oleh Nabi. Oleh Nabi. Ini hadisnya sahih. Ya, hadis riwayat Bukhari. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur sekali karena ditolong oleh Allah bisa hadir ngaji ke masjid ini. Semoga istiqomah hingga kelak kita dicabut nyawa. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini saya ingin menyampaikan tentang manusia terbaik. Manusia itu dikatakan terbaik kalau dia beriman. Jadi kalau dia itu Islam lalu beriman, itu berarti manusia itu terbaik. Di antara manusia yang beriman itu ada yang terbaik lagi, ada yang lebih baik lagi. Nah ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama. Bukan berarti saya lebih dulu tahu, ya. Tapi bukan saya berarti saya lebih tahu, tapi saya hanya membacakan hadis, hanya membacakan Al-Quran yang bersesuaian dengan apa yang kita bahas, ya. Bahwa di antara orang beriman itu ada manusia yang terbaik, ya. Beriman yang terbaik. Yang pertama, orang beriman itu menjadi lebih baik, menjadi terbaik kalau akhlaknya baik, ya. Kalau akhlaknya baik. Ini di hadis riwayat Bukhari nomor 6335. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah itu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita ini oleh Nabi, ini menurut Nabi, bukan menurut siapa-siapa, menurut Nabi. Kalau menurut Nabi berarti menurut Allah, ya, menurut Allah. Jadi kita itu dikatakan sebagai orang yang baik, sebaik-baik orang apabila akhlak kita itu paling baik, ya. Apabila akhlak kita itu paling baik. Dan memang Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak, sebagaimana yang disampaikan Nabi sendiri lewat hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak, ya. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah itu menunjukkan apa? Bahwa Nabi itu, tugas Nabi yang utama itu adalah memperbaiki akhlak manusia. Yang tadinya itu akhlak orang-orang jahiliyah waktu itu di Mekah sana itu begitu jelek, begitu rusak, ya. Maka tugasnya Nabi mengubah akhlak yang begitu jelek itu menjadi akhlak yang baik. Jadi orang kafir Quraisy waktu itu kan kalau tawaf di Mekah itu di Ka'bah itu kan tidak ada yang dalam keadaan telanjang, ya. Maka Nabi hadir untuk memperbaiki itu semua, ya. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tiru akhlaknya Nabi, ya. Akhlaknya Nabi. Beberapa di antaranya lemah lembut. Nabi itu lemah lembut. Nabi itu tidak kasar, ya. Nabi tidak kasar. Yang kedua, Nabi itu mampu menahan marah, ya. Mampu menahan marah. Bukan Nabi itu bukan tidak punya marah. Nabi itu punya marah, tapi bisa menahan marahnya, ya. Bisa menahan marahnya. Itu luar biasa, ya, bisa menahan marah.
terutama kepada orang-orang yang bisa dimarahinya ya, misalnya kepada anak. Kita kan bisa memarahi anak, tapi kalau kita menahan diri untuk tidak marah, itu hebat gitu. Itu hebat, mampu menahan marah. Lalu tidak cukup menahan marah, kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau ada orang yang salah pada kita, kita tahan marah kita. Itu langkah awalnya. Langkah keduanya apa? Memaafkan. Ya. Orang yang punya salah kepada kita itu nggak perlu minta maaf ya. Tapi kita sendiri yang memaafkan. Ya. Tidak cukup sampai memaafkan. Berikutnya memintakan ampun. Ya. Memintakan ampun luar biasa itu. Akhlak yang luar biasa Nabi itu. Jadi orang bersalah kepada Nabi juga seharusnya kepada kita maafkan, kita tahan marah kita, lalu kita maafkan, lalu kita mintakan ampun. Jadi kalau ada orang yang menjengkelkan kita dalam hati, kita maafkan, lalu apa? Kita mintakan ampun. Ya Allah, semoga orang ini Engkau ampuni, karena sesungguhnya orang ini tidak tahu terhadap apa yang dia kerjakan. Misalnya seperti itu. Tidak cukup hanya mintakan ampun ya kepada orang yang bersalah kepada kita, malah kita memberi sesuatu ya, berbuat baik kepada orang itu, membantunya, membantu nafkahnya kalau orang itu tidak mampu, membantu pekerjaannya dan lain sebagainya ya. Minimal apa? Dengan doa yang baik-baik ya. Ada orang yang menjengkelkan kita doakan ya. Semoga orang, ya Allah, semoga orang itu Engkau sadarkan dia. Karena dia sedang apa? Sedang salah. Karena dia sedang apa? Sedang lupa. Semoga suatu saat dia mendapatkan petunjuk dari Engkau dan dia menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Gitu ya. Kita doakan aja ya. Kita doakan. Lalu sifat Nabi yang ketiga itu dermawan. Ya. Nabi enggak medit. Nabi enggak pernah medit. Apakah Nabi itu miskin? Tidak. Nabi itu kalau mau, Nabi itu sangat kaya raya ya. 20% harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya ya. Jadi kalau dalam suatu rampasan perang itu dapat 10 miliar ya, 20%-nya berarti 2 miliar untuk Nabi ya, dan Allah. Tapi itu bisa apa? Bisa cepat habis. Karena apa? Karena oleh Nabi diinfakkan, disedekahkan ya. Jadi Nabi itu enggak medit. Nabi enggak medit. Lalu Nabi juga tidak iri dan dengki. Nabi tidak sombong, menghargai pendapat orang lain. Siapa saja yang berpendapat pasti dihargai oleh Nabi. Ini yang agak susah kita tiru ini ya. Ya akhlak-akhlak mulia ini tadi memang agak susah kalau kita mau nirunya ya. Butuh latihan yang sangat banyak ya. Sering-sering latihan dan kita minta pertolongan kepada Allah agar bisa berakhlak mulia. Menghargai pendapat orang lain ini, kalau kita sendiri merasa pintar, pendapat orang lain pasti kita remehkan. Pasti kita remehkan. Apalagi kalau yang berpendapat anak kecil. Anak kecil berpendapat, maka apa? Maka kita pasti meremehkannya. Atau anak kita yang berpendapat, kita bisa jadi meremehkan. Oh ini bisa tahu apa, masih kecil. Misalnya seperti itu. Nabi itu teguh pendiriannya. Teguh pendirian itu kalau sesuatu sudah diputuskan, Nabi tidak akan pernah merubahnya. Apalagi kalau itu hasil musyawarah. Nabi pasti tidak mau apa? Tidak mau merubahnya. Contohnya apa? Di saat perang Uhud ya. Di saat persiapan perang Uhud kan Nabi tidak mau apa? Tidak mau berperang keluar ya. Nabi akan menunggu di dalam kota Madinah. Tapi penduduk Madinah saat itu, orang Islam saat itu sangat semangat untuk berperang ya. Karena euforia apa? Kemenangan di perang Badar. Karena mereka itu merasa superior gitu ya. Di perang Badar yang kayak gitu bisa menang, maka mereka pede tinggi ya. Sehingga apa? Mereka ingin apa? Perangnya keluar, bukan di dalam kota seperti yang diinginkan Nabi. Karena Nabi kalah suara. Nabi masuk ke rumah, ke dalam rumah. Terus apa? Nabi pakai pakaian perang gitu.
pakai pakaian perang. Setelah itu begitu Nabi keluar, sahabat ada yang mencegah karena berubah pikiran. Berubah pikiran, wahai Nabi, kami kira kami berunding lagi, kami kira lebih enak kalau berperang di dalam kota. Maka Nabi bilang, tidak pernah seorang Nabi itu kalau sudah memakai baju perangnya akan melepasnya kembali, kecuali dia sudah memenangkan perang itu atau kalah, bahkan meninggal. Itu menunjukkan apa? Pendirian Nabi luar biasa ya, luar biasa. Kalau sesuatu sudah diputuskan, maka apa? Jangan diubah oleh siapapun. Bisa diubah oleh musyawarah lagi, oleh rundingan lagi. Dan orang Islam saat itu kalah gara-gara apa? Gara-gara tidak patuh pada hasil musyawarah ya. Pasukan panah itu sudah ditugaskan gini, dia melanggar ya. Akhirnya umat Islam kalah ya. Umat Islam kalah. Di mana saja kalau kita merubah hasil musyawarah pasti ada masalah ya. Pasti ada masalah. Lalu Nabi itu bukan pendendam ya. Nabi bukan pendendam. Nabi tidak riya. Kalau ibadah Nabi tidak riya. Tidak ujub. Ujub itu merasa hebat, merasa paling khusyuk, merasa paling pinter, merasa wah ya. Atau gampangnya itu ujub itu memuji diri sendiri ya. Memuji diri sendiri. Lalu Nabi itu tidak sum'ah. Dan banyak lagi sifat-sifat mulia atau apa? Atau ini akhlak-akhlak mulia dari Nabi yang bisa kita tiru pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau kita niru semuanya ya berat pasti. Pelan-pelan. Satu demi satu kita apa? Kita tiru. Kalau kita ini pemarah, mulailah dengan apa? Dengan marah itu yang kita perangi. Kalau kita ini suka bohong, mulailah dari apa? Dari suka bohong itu yang kita perangi. Kalau kita ini sombong, mulailah dari sombong itu yang kita perangi. Maka yang lainnya insya Allah nanti akan ikut ya. Insya Allah akan ikut ya. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, orang beriman yang terbaik itu menurut Nabi, nah ini menurut Nabi ya, ini barangkali bisa kita ikuti satu saja dulu, lalu nanti bulan depan satu lagi gitu ya, dan seterusnya ya. Ada banyak ini. Ini yang kedua ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, saya menyiapkan 3 ya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itu manusia yang terbaik ya. Orang beriman yang terbaik, belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran itu belajar membacanya ya, tajwidnya benar, bacaan huruf-hurufnya benar gitu. Apakah saya sudah benar? Saya terus belajar, membacanya terus belajar. Dan juga apa? Kita belajar terjemahnya, kita mentadaburinya, tafsirnya, kita pelajari, kita renungkan dan lain sebagainya. Lalu kita ajarkan kepada siapa? Kepada istri, kepada anak. Lalu melebar. Jadi seperti itu. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari itu termasuk mentadaburi tadi ya, mentadaburi Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, mempelajari tafsirnya ya. Di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 82 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an." Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Ini seolah-olah Allah bertanya. Tapi pertanyaan ini kan mengandung unsur itu perintah gitu ya. Perintah.
Jadi Allah itu mau mengatakan apa? Renungi isi Al-Quran itu. Tapi apa? Dengan sindiran, dengan pertanyaan gitu ya. Karena apa? Betapa Allah itu sangat menghargai kita gitu. Sangat menghargai kita. Mau memerintah saja Allah itu seolah-olah bertanya gitu. Apakah mereka tidak mau merenungkan Al-Quran? Lanjutan ayat tadi surat An-Nisa ayat 82, walau kana min indi ghairillah. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya Allah itu hendak mengatakan kepada kita bahwa kebenaran yang mutlak itu miliknya Allah. Selain Allah berpotensi untuk salah. Selain Allah berpotensi untuk salah. Nabi aja pernah salah. Suatu pagi Nabi pulang ke salah satu istrinya dan berbau dari mulutnya tercium bau madu. Itu menunjukkan apa? Nabi pernah minum madu, habis minum madu dari istri yang lainnya. Maka istri tadi itu yang baru dikunjungi Nabi itu cemburu. Karena untuk menyenangkan istri yang ini Nabi bilang apa? Mulai hari ini madu itu haram bagi saya. Langsung Nabi ditegur oleh Allah bahwa apa? Madu itu enggak sesuatu yang halal dan tidak ada hak bagi Nabi untuk mengharamkannya. Nah, itu langsung ditegur ya, langsung ditegur. Itu menunjukkan apa? Nabi pun pernah salah. Apalagi kita itu. Kita berarti potensi salahnya sangat besar. Maka itu jangan merasa apa? Paling benar sendiri ya. Paling benar sendiri, tetap harus apa? Memperhatikan pendapatnya orang gitu. Pendapatnya orang harus diperhatikan. Jangan-jangan orang itu kalimatnya benar ya. Kita dengarkan ya. Kalau ternyata salah, orang itu kita ajak diskusi, kita tunjukkan yang benar gitu. Gitu dan seterusnya gitu. Dan Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah. Tidak seperti yang disampaikan oleh salah satu pondok pesantren sekarang yang lagi viral itu ya. Bahwa apa? Menurut mereka itu Al-Quran itu bukan firman-Nya Allah, tapi apa? Kata-katanya Nabi. Kata-katanya Nabi. Itu berarti langsung apa? Menentang ayat ini sudah. Langsung salah menurut ayat ini. Quran surat 4 ayat 82. Jadi Allah sendiri mengatakan apa? Kalau di Al-Quran itu merupakan pendapat-pendapat orang, kata-katanya orang, pasti suatu saat itu ada pertentangan ya. Di ayat satunya misalnya apa? Sholat itu wajib ya. Nanti di tempat lain, di surat yang lain nanti akan mengatakan apa? Sholat itu sunnah gitu ya. Tapi ini tidak pernah ada, yang bertentangan itu nggak pernah ada. Hukum yang ada di ayat satunya dengan ayat yang lainnya nggak pernah ada yang bertentangan. Itu Allah mengatakan seperti itu. Itu menunjukkan apa? Allah mau memberitahu kita bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah, bukan buatan manusia. Bukan buatan manusia. Dengan mentadaburi Al-Quran ini, ibu bapak, saudara-saudara, kita bisa menjadi paham ya, dan nantinya kita akan menjadi optimis ya. Optimis menghadapi hidup ini. Betapa banyak segala sesuatu di dunia ini yang menurut manusia itu tidak mungkin, tapi terjadi ya, karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah. Semuanya karena kehendak Allah. Lah ini, kalau kita mentadaburi salah satu ayat kisah Nabi Ibrahim yang sudah tua, waktu itu belum punya anak atau punya anak yaitu Ismail, tapi ada keajaiban berikutnya karena istrinya Nabi Ibrahim itu dua, yaitu Siti Hajar dan Siti Saroh. Yang Siti Hajar itu punya anak Nabi Ismail, yang Saroh ini mandul, yang Sarah ini mandul, padahal Nabi Ibrahim sudah tua. Suatu hari ada malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim mengabarkan kalau apa? Sarah itu sebentar lagi akan hamil gitu. Coba
Menurut manusia, tidak hanya menurut manusia, menurut dokter, orang yang sudah tua, umur 100 tahun lebih, dan istrinya mandul, apakah mungkin punya anak? Tidak mungkin, ya toh? Tidak mungkin. Tapi Allah membuat itu mungkin. Membuat itu mungkin. Itu bisa dibaca di Quran surat Az-Zariyat ayat 30. Nanti bisa dibuka. Cerita tentang itu ya. Nabi Ibrahim, Sarah dan Nabi Ishak ya. Putranya itu diberi nama Nabi Ishak. Jadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu bersaudara ya. Satu ayah, dua ibu. Satu ayah, dua ibu. Dan Nabi Ishak ini yang lahir dari ibu yang mandul, yang dari ibu yang mandul. Ini akan membuat kita itu menjadi optimis ya. Selalu berharap kepada Allah. Selalu berharap akan kasih sayangnya Allah. Ya Allah, saya ini nggak bisa apa-apa, tapi kalau Engkau menolong hamba, maka semuanya pasti beres itu. Jadi seperti itu ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu sudah tua, tapi tidak punya anak ya. Tidak punya anak. Istrinya juga mandul ya. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa ya, terus berdoa gitu ya. Bahkan berdoanya itu sambil memelas, sambil memuji Allah. Berdoanya itu Nabi Zakaria itu bilang apa? Ya Allah, selama ini saya sering berdoa dan Engkau tidak pernah membuat saya kecewa gitu. Jadi seperti itu ya. Kita pun bisa berdoa, ya Allah, selama ini saya berdoa dan selama ini Engkau selalu mengabulkan permohonan hamba gitu. Sekarang ini hamba pun berdoa, kalimatnya Nabi Zakaria ini kita tiru ya. Saya memohon dari sisimu gitu. Jadi itu menunjukkan apa? Segala siapa saja tidak akan bisa mengabulkan doanya Nabi Zakaria itu kecuali Allah. Yaitu apa? Minta anak gitu. Minta penerus. Padahal istrinya juga mandul. Dan Allah mengabulkan permohonan Nabi Zakaria. Itu menunjukkan apa? Kita jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan terus berharap. Terus berharap. Barangkali di antara ibu bapak, saudara-saudara ada yang mengatakan, itu kan para nabi gitu ya. Itu kan para nabi. Apakah ada contoh yang manusia biasa, yang bukan nabi? Coba kita lihat. Kalau tadi itu Nabi Zakaria itu ada di Al-Quran surat Maryam ayat ke-4 sampai 6 ya. Nanti bisa dilihat. Maryam itu saudara iparnya Nabi Zakaria. Itu suatu saat hamil dia bernazar ya. Kalau apa? Ini ibunya Maryam itu bernazar kalau anaknya laki-laki itu akan apa? Agar menjadi apa? Menjadi hambanya Allah, menjadi penerusnya Allah. Ternyata anaknya perempuan, yaitu Maryam. Tapi Maryam ini adalah apa? Adalah seorang wanita yang solehah, Setiap mengunjungi Maryam ini tinggal di apa? Di suatu kamar misalnya, mihrab itu tempat ibadah yang kamar itu selalu terkunci. Tidak ada yang bisa mengunjungi kamar itu selain Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria setiap mengunjungi kamarnya Maryam itu selalu menemukan apa? Makanan. Selalu menemukan makanan. Padahal tidak ada yang berkunjung ke situ, pasti tidak ada yang bawa makanan itu. Maka Nabi Zakaria bertanya, makanan ini dari mana wahai Maryam? Gitu. Maka Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Makanan itu dari sisi Allah. Itu bisa Bapak Ibu baca, saudara-saudara baca di Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 37. Jadi kalau kita mentadaburi Al-Quran, akan kita ketemui kisah-kisah seperti itu ya. Yang sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin, tapi menurut Allah menjadi bisa ya, menjadi bisa. Agar kita ini selalu berharap kepada Allah, agar kita ini selalu apa? Berdoa
agar kita ini selalu berusaha dan agar kita ini selalu optimis, berbaik sangka kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, orang mukmin yang terbaik menurut Rasulullah adalah orang yang faqih, yang faham ilmu agama. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3374, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faquhu." Artinya, maka sebaik-baik orang beriman itu di antara kalian adalah di antara orang-orang yang tidak paham ilmu agama itu adalah yang paling paham, yang paling faqih dalam ilmu agama. Yang paling faqih di dalam ilmu agama itu adalah orang yang terbaik menurut Rasulullah. Maka itu kita perlu ngaji, ya. Maka itu kita perlu ngaji. Kita perlu hadir ke majelis ilmu. Jangan karena sering diulang-ulang materinya terus kita tidak mau hadir. Tetap kita hadir, walaupun diulang, siapa tahu ada apa? Ada sesuatu yang baru, atau ustadznya itu tetap yang dibahas tetap begitu-begitu saja, tapi Allah memberikan pemahaman yang baru bagi kita. Jadi Allah turun tangan langsung memberi pemahaman baru bagi kita. Bukankah ilmu Allah itu sangat banyak, ya? Sangat banyak. Kalau ilmunya ustadz itu tidak banyak, sedikit. Ilmu Allah yang banyak, ya. Tidak, ya. Maka itu kita ngaji. Banyak keuntungan orang ngaji ini, ya. Dari ini, yang pertama apa? Kita akan menggugurkan kewajiban kita, ya. Bahwa kenapa? Karena ngaji itu adalah wajib bagi siapa saja. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Berarti kalau kita enggak mau menuntut ilmu berarti dosa, ya. Berarti dosa. Minimal di dalam satu rumah tangga itu ada satu orang yang ngaji, minimal gitu. Dalam satu rumah tangga ada satu orang yang ngaji, yang paham ilmu agama, minimal paham tentang sholat, gitu, tentang zakat, tentang apa, tentang puasa. Maka apa, dari pemahaman itu ditularkan kepada istrinya misalnya, kalau itu seorang suami, kepada anak-anaknya, ya. Kalau anaknya yang paham, maka anaknya yang memahamkan ayahnya, anaknya yang memahamkan apa? Yang memahamkan ibunya, yang memahamkan saudara-saudaranya, gitu. Jadi seperti itu. Jangan sampai dalam satu rumah tangga itu sama sekali tidak ada yang ngaji, ya. Sama sekali tidak ada yang ngaji. Lalu yang kedua, orang yang ngaji itu tidak dilaknat oleh Allah, tidak dilaknat. Ini di dalam hadis Tirmizi nomor 2322, Rasulullah bersabda, saya baca artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini terlaknat, ya. Dunia dan isinya ini dilaknat oleh Allah. Kecuali yang tidak dilaknat itu kecuali kalau digunakan untuk zikrullah, satu. Yang kedua, digunakan untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang berilmu. Yang berilmu tidak dilaknat oleh Allah. Dan orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu, itu tidak dilaknat oleh Allah. Maka agar kita tidak dilaknat oleh Allah, mari kita ngaji, istiqomah, ya. Istiqomah. Baru kita berhenti ngaji kalau kita sudah dicabut nyawa. Bahkan kalau perlu kita dicabut nyawa ketika kita ngaji. Ketika kita ngaji. Lalu yang ketiga, keutamaan orang ngaji ini, orang yang ngaji ini berarti dia ngerti ilmu agama, itu lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi tidak paham ilmu agama.
Ini hadisnya. Riwayat Tirmizi nomor 2685, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang paling rendah dari kalian. Itu menunjukkan apa? Orang yang berilmu agama itu keutamaannya itu seperti dibandingkan yang tidak punya ilmu, seperti Nabi dengan orang yang paling bodoh. Nah itu Nabi kan paling paham ilmu agama, itu dibandingkan dengan orang yang paling bodoh. Itu keutamaan orang yang ngaji. Kenapa begitu? Karena orang yang ngaji ini maka dia tahu betul bagaimana caranya beribadah, tidak ikut-ikutan orang. Bukan karena orang itu, orang lain, ustadz misalnya, sholat qoblah sesuatu kita ikut. Kalau ustadz itu nggak melakukan kita tidak ikut. Tidak begitu kalau orang Islam. Tapi kita cari hadisnya. Loh kenapa kok ustadz itu nggak melakukan? Coba saya cari hadisnya. Walah hadisnya itu ternyata begini. Jadi seperti itu. Lah kenapa kok ustadz itu melakukan ini? Coba kita cari hadisnya. Oh iya, memang ada hadisnya sahih gitu. Maka kita lakukan juga gitu. Itu keutamaan orang yang berilmu, orang ngaji gitu. Orang ngaji. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu ada 3 keutamaan orang yang paling baik menurut Nabi, yaitu tadi yang pertama adalah orang yang akhlaknya baik ya, adalah orang yang akhlaknya baik. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu yang ketiga, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang ngaji. Itu adalah orang yang terbaik menurut Nabi. Insya Allah masih ada lanjutannya. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa menjadi manusia terbaik menurut Nabi. Menjadi manusia terbaik menurut Nabi. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.